Kisah ini dibuka menampilkan seorang janda 50 tahun bernama Tresia yang tampak mendampingi kelompok orang-orang dengan gangguan mental untuk bersenang-senang di sebuah tempat bermain. Tugas yang cukup sulit dia lakukan untuk pekerjaannya, tapi itu tidak membuatnya merasa bosan melalui semua itu. Setelah mengawal kelompok itu, Tresia kembali ke kamar apartemennya dan menemukan dapur yang tidak tertata rapi dan putrinya Melly yang malas karena hanya menyorotkan matanya pada ponsel di tangannya. Tresia memiliki prinsip didikan yang dia luruskan pada Melly agar Melly tetap terkendali dengan aturan hidupnya. Tresia kemudian menyiapkan pakaiannya dan mengantarkan Melly agar dititipkan pada saudara perempuannya, sementara dia mengambil waktu liburan bersama teman-temannya ke pantai Kenya. Lalu terlihat 3 orang pria sedang membersihkan kolam renang hotel di mana akan kedatangan para turis asing di sana. Kemudian di dalam bus para turis yang bergabung untuk kunjungan wisata, terlihat Teresa juga berada di sana. Lalu seorang pemandu mengarahkan para turis untuk mengenal beberapa kata yang menjadi populer di negara itu. Pemandu itu meminta mereka menyebut kata Hakuna Matata yang berarti tidak masalah. Bus itu tiba di lokasi hotel dekat pantai yang disambut dengan musik tidak masalah. Tresia kemudian mengambil kamar yang mengarah ke pemandangan pantai yang sangat menakjubkan. Lalu Tresia pergi berkeliling dan bertemu dengan seorang wanita Inge di sebuah bar pantai. Di sana, Tresia mengungkapkan rasa bahagianya berada di pantai ini. Dia merasa semua berbeda. Tresia memberitahu Inge jika dia kemarin bertemu 2 orang, tapi masalahnya mereka mirip dan berpikir mereka adalah orang yang sama. Tapi Inge membantahnya, menjelaskan pada Tresia kalau mereka bisa dibedakan dari ukuran tinggi badannya. Jika mereka besar atau kecil itu jelas-jelas berbeda. Lalu Inge mengungkapkan jika yang dia miliki sekarang benar-benar lebih besar dimanapun. Ungkapan itu terlihat Inge merasa bahagia yang dia tunjukkan pada Tresia. Keduanya melanjutkan berjemur di pinggir pantai dan diperhatikan oleh beberapa pria yang menunggu mereka untuk keluar dari batas garis agar para pria itu menawarkan aksesoris yang mereka jualkan. Karena selama batas garis itu mereka tidak bisa mendekatkan diri sebagai aturan yang telah ditetapkan untuk menjaga kenyamanan para turis. Lalu Inge memperkenalkan pacarnya Suguhen yang dia ceritakan pada Tresia. Inge juga mengungkapkan kalau dia telah berinvestasi untuk mendapatkan transportasi gratis dengan membelikan sebuah motor kepada Suguhen untuk tumpangannya kemana dia akan berkeliling di kota itu. Kemudian Tresia kembali ke pantai menemukan para pria yang menjajakan aksesoris dan menawarkan padanya. Tresia mencoba melewatkan beberapa pria dengan tawaran aksesoris, tapi terhenti dengan seorang penjual bernama Jibril. Terlihat jika Jibril pandai berdiplomasi untuk menawarkan aksesorisnya, membuat Tresia terhenti dan membeli kalung manik-manik yang mirip digunakan Jibril. Beberapa saat kemudian, Tresia mengikuti Jibril berkeliling ke sebuah bar lokal. Di sana tampak Tresia sangat bahagia menari bersama Jibril untuk menghilangkan kepenatannya. Setelah melewati tarian yang menyenangkan seharian, Jibril dan Tresia pergi menemukan kamar untuk beristirahat, tapi Tresia segera pulang. Tresia terlihat duduk di bar pantai dengan wajah yang kesal sambil memandang ke arah laut. Malam itu Tresia dan Inge bergabung dengan para turis lain untuk mendengar lanjutan lagu yang dinyanyikan oleh beberapa penyanyi lokal. Keesokan harinya Tresia kembali ke pantai. Di sana beberapa pria kembali menjajakan aksesoris padanya. Tresia menjadi tegang karena dia mengatakan tidak membeli, namun mereka terus memaksanya seakan-akan meminta untuk membeli aksesoris itu. Tidak lama kemudian muncul seorang pria Mungga meminta para penjual itu agar mundur karena menganggap mengganggu Tresia. Lalu Mungga meyakinkan Tresia jika dia menjaga Tresia agar tetap aman dari mereka. Tresia meminta Mungga agar tidak terlalu mendekat padanya dan membiarkan dia untuk melihat-lihat di sekitar pantai itu. Tapi ketika Tresia terinjak karang yang mengenai kakinya,
Mungga mencoba untuk membantunya. Keesokan harinya, Mungga mengajak Teresia untuk berkeliling di kampungnya. Sambil berjalan, keduanya berbagi percakapan, seperti Teresia bertanya apakah Mungga sering melakukan tur seperti ini. Mungga menjawabnya tidak begitu sering. Kembali lagi Teresia bertanya apakah Mungga sering membawa turisnya untuk berkeliling. Mungga menjawabnya tidak dan menegaskan kalau hanya Teresia. Teresia yang penasaran meminta Mungga jujur sudah berapa banyak turis yang dia bawa ke kampungnya. Masih tetap saja dia tegaskan kalau hanya Teresia dan memberitahu Teresia jika dia belum menikah. Jadi Teresia menjelaskan bahwa cinta itu abadi, tapi Teresia katakan dia belum yakin cinta itu untuk selama-lamanya. Mungga membalasnya dan berkata, itu sangat berbeda di sini. Menurutnya di sini cinta itu abadi. Keduanya melanjutkan perjalanan pergi ke sebuah rumah di mana Mungga memberitahu Teresia jika tempat ini adalah rumahnya. Lalu menjelaskan kepada Teresia kebiasaan mereka di sini. Kalau kedatangan tamu di rumahnya, dia harus mentraktirkan minuman yang dibeli oleh Mungga. Teresia setuju dengan cara itu dan membiarkan Mungga pergi sementara waktu mencari minum untuknya. Tidak lama kemudian Mungga datang membawa minuman dan dengan santai berbagi minuman itu. Setelah itu keduanya berjalan berkeliling di tengah kota dan sambil berjalan Teresia berkomentar pada Mungga bahwa jika orang-orang melihat mereka seperti ini, apakah itu tidak masalah? Mungga menjawabnya hakuna matata, karena orang-orang akan berpikir jika cinta itu adalah uang. Tidak memahami maksud Mungga, Teresia bersamanya pergi ke sebuah bar untuk menari dan bersenang-senang di sana. Setelah itu, keduanya kembali ke rumah untuk beristirahat tidur. Keesokan harinya, Teresia bergabung dengan turis lain berkunjung ke kolam buaya untuk melihat sekumpulan buaya di sana. Kemudian Mungga mengajak Teresia untuk mengunjungi seorang wanita yang menurutnya itu adalah adik perempuannya. Lalu menunjukkan salah satu putrinya dan yang satu lagi sedang berada di rumah sakit. Mungga juga memberitahu Teresia jika suami adik perempuannya telah pergi meninggalkannya, jadi dia setiap bulan harus memberinya uang. Percakapan Mungga dan Teresia di hadapan adiknya yang tidak berkomentar membuat kita bertanya-tanya mengapa adiknya tidak menunjukkan wajahnya yang bahagia ketika kedatangan tamu. Mungga kemudian memberitahu Teresia dengan santun apakah dia dapat membantu adiknya uang untuk keperluan anaknya di rumah sakit sebesar 20.000 siling. Teresia menyetujuinya tapi berkomentar padanya jika itu sangat banyak, lalu mengeluarkan uang 5.000 siling dan berikan pada adiknya yang tampak tersenyum menerima itu. Setelah itu keduanya berjalan keluar. Teresia bertanya lagi pada Mungga apakah uang yang dia berikan itu terlalu sedikit. Mungga tidak menjawabnya, tapi Teresia yakin jika itu kurang, jadi mengeluarkan dompetnya dan mengambil 5.000 siling. Tapi Mungga memintanya menambahkan 2.000 siling agar menjadi 7.000 siling. Mungga kemudian membawa Teresia untuk mengunjungi sekolah, di mana dia melihat anak-anak sekolah yang beristirahat di sana sambil mengambil foto dengan kamera. Kemudian mereka pindah ke ruang kelas lain. Di sana penuh penyambutan dan tepuk tangan dengan lantunan lagu sambutan yang membuat Teresia sangat bahagia. Namun setelah itu, Teresia dihadapkan pada seorang guru wanita tua. Di sana Mungga memberitahunya jika Teresia harus memberikannya uang. Teresia tanpa berlama-lama mengeluarkan uang yang tersisa di dalam dompetnya dan berikan pada wanita itu. Namun Mungga menyuruhnya untuk menambahkan lagi, dan wanita itu berkata jika pemberian uang Teresia mengapa hanya sedikit. Lalu Teresia menunjukkan dompetnya pada wanita itu dan Mungga kalau uangnya telah habis dan dia bisa datang besok lagi untuk memberikan uang padanya. Keesokan harinya Teresia yang pergi ke bar lokal di mana tempat itu sering dia berdansa dan menari. Tapi kali ini Teresia menjadi pusing memikirkan masalah lain karena Mungga memberi
memberitahunya jika ayahnya sedang sakit jantung dan membutuhkan uang. Setelah duduk merenungkan semua itu untuk mencari solusi, dia kembali ke rumah Mungga dan menemukan pintu rumah yang telah dikunci. Mencoba menghubungi Mungga namun ponselnya tidak aktif. Teresia pergi menemui adik perempuan Mungga untuk mencarinya di sana. Tapi adik perempuannya tampaknya sangat marah, menegaskan apa yang diinginkan Teresia dan berkata jika Mungga tidak ada. Percakapan yang panas itu di mana keduanya berbicara dan tidak saling memahami bahasa. Tapi saat wanita itu berkata money, Teresia tahu dia meminta uang dan Teresia berikan padanya. Lalu wanita itu menyuruh Teresia untuk pergi. Teresia kembali mencari Mungga di tempat lain, tapi Jibril menemukannya dan memberitahu Teresia apakah dia mencari Mungga. Jibril kemudian mengungkapkan jika dia tahu Mungga. Keduanya pergi untuk mencari minum. Di sana Jibril bertanya mengapa Teresia mengejar Mungga yang telah menikah, sementara dia masih bujang dan penuh dengan cinta. Teresia membantahnya mengatakan Jibril cemburu terhadap Mungga dan membohongi Teresia dengan semua ceritanya. Teresia yang marah kembali pulang ke hotel untuk beristirahat. Keesokan harinya Teresia berjalan ke pantai dan melihat Mungga sedang berjalan dengan adik perempuannya yang ternyata adalah istrinya. Teresia sangat marah, menarik Mungga dan memukulnya untuk mengeluarkan rasa kecewanya karena menyadari bahwa Mungga membohonginya dengan semua ceritanya. Teresia melanjutkan perjalanan di pinggir pantai dan seorang pria Salama mendekatinya dan berkenalan dengannya. Tampak Teresia yang baru saja kecewa merasa mendapat teman yang peduli dengannya. Salama kemudian menunjukkan tarian sambanya, membuat Teresia berkomentar jika dia melihat pria besar. Teresia akhirnya mengikuti Salama untuk pergi ke rumahnya. Malam itu Salama dan Teresia mengunjungi tempat santai untuk mencari beberapa minuman. Teresia yang terlihat sangat bahagia tapi dikejutkan dengan cerita Salama. Salama kemudian memberitahu Teresia kalau hari ini kakaknya baru saja mengalami kecelakaan motor dan dibawa ke rumah sakit. Untuk itu dia membutuhkan uang. Teresia yang mendengar itu tiba-tiba dia sudah berjalan pulang karena menyadari bahwa para pria yang dia temui di kota itu selalu punya alasan berbeda hanya untuk mendapatkan uang. Keesokan paginya Teresia menelpon putrinya Meli yang tidak mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Menganggap apakah Meli mungkin lupa, tapi Teresia telah menitipkan pesan melalui SMS tentang hari lahirnya. Setelah berjalan sore itu di pantai, Teresia kembali menelpon Meli. Namun Meli belum lagi menerima teleponnya. Teresia kembali menitipkan pesan yang sama pada Meli. Malam itu Teresia dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya di kamar hotel yang merayakan ulang tahunnya, membawa kue dan minuman, tapi juga seorang pria dari bartender dan memintanya menari untuk mereka. Setelah semua itu berlalu, tampak Teresia menjadi sedih dan menangis di tempat tidur, yang meratapi dirinya penuh penyesalan karena apa yang diharapkan membuat dirinya terlalu jauh dari keluarga. Film berakhir, terlihat Teresia berjalan di pantai, sementara beberapa pria melewatinya dengan gerakan salto ke depan. Terima kasih telah menonton, berikan komentar yang bijak pada kolom komentar agar menambah motivasi saya untuk terus menulis dan berbagi cerita di channel ini. Sampai jumpa.